Rasanya tidak ada yang salah bila Anies selalu dibanding-bandingkan dengan Ahok. Karena memang kinerja kedua orang tersebut bak langit dan bumi. Seperti halnya Jokowi dan sang mantan. Tidak berselang lama setelah Ahok didapuk sebagai komisaris Pertamina, dirinya membuat perombakan besar-besaran. Ahok sukses melakukan pengeboran sumur baru, menyukseskan program biofuel hingga melakukan penghematan dengan jumlah menakjubkan. Tentu jika DKI 1 kini dijabat Ahok, tidak akan ada anggaran yang terbuang percuma. Malahan Ahok akan membuat transparansi anggaran bisa dipantau semua pihak hingga takkan ada yang namanya kelebihan bayar. Pun para anggota dewan dibuat tak bisa senang-senang. Jangankan jamuan makan malam, anggaran mobil dinas dan lainnya pasti akan tergantikan dengan coretan. Emang duit nenek loh. Sayangnya era Ahok harus berakhir di tangan gubernur ayat dan mayat. Gubernur yang menyeru keberpihakan, padahal sejatinya hanya mementingkan jabatan dan popularitas ketimbang kesejahteraan warganya. Kini warga Jakarta dibuat tertunduk lesu mengingat prestasi moncer Ahok di Pertamina begitu berbanding terbalik dengan Anies. Seperti diberitakan Tempo.com, Komisaris Utama PT Pertamina Persero atau Ahok kini tengah bungah melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab biaya proyek ini bisa dipangkas sampai 6 miliar US dollar lebih atau setara dengan 84 triliun rupiah dengan asumsi Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Saya senang sekali, kata Ahok dalam acara Milad 9 tahun Pesantren Motivasi Indonesia yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada Ahad 28 Februari 2021. Awalnya, kata Ahok, capital expenditure alias belanja modal untuk proyek ini mencapai 18 miliar US dollar. Ahok pun meminta biaya ini dihitung ulang. Walhasil kini biayanya menyusut jadi 11 miliar US dollar lebih. Hingga langsung terjadi penghematan 6 miliar US dollar lebih. Ini satu hal yang luar biasa. Kita itu bisa kalau teliti, dipretelin satu-satu, kata Ahok. Beda Ahok, beda pula Anies dalam menanggapi rancangan anggaran. Di tangan Anies berkali-kali Pemprov DKI mencatatkan pemborosan belanja daerah. Mulai dari pembelian masker, rapid test, dan banyak anggaran-anggaran bocor lainnya. Pertama kali kita dibuat tertegun dengan adanya lem Aibon, hampir 100 miliar. Ternyata yang terjadi di lapangan justru lebih memilukan. Nyatanya proyek Formula E berpotensi melakukan pemborosan 4 triliun lebih. Inilah yang membuat PDIP ngotot melakukan interpelasi. Seperti dilansir berita1.com, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara sebesar 4,48 triliun rupiah. Hal ini yang ingin dipastikan PDIP dengan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun rupiah. Sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Sihaan di DPRD DKI Jakarta Selasa 31 Agustus 2021. Angka 4,48 triliun rupiah ini, kata Manuara, berasal dari komitmen fee sebesar 2,3 triliun rupiah. Biaya pelaksanaan
1,2 triliun rupiah, serta bank garansi 890 miliar rupiah. Padahal kata Manwara, uang rakyat sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas lain, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Padahal rakyat Jakarta saat ini sama-sama kita tahu, ini fakta. Berapa ribu sekarang yang menjadi yatim piatu oleh karena COVID-19? Berapa puluh ribu sekarang yang PHK oleh karena COVID-19? Berapa ribu sekarang UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa dagang? Nah, PDIP memikirkan jika uang ini kita stop, lalu alokasikan dengan kepentingan yang nyata untuk rakyat ini, manfaatnya pasti lebih besar. Jelas Manwara. Manwara menegaskan pihaknya terpaksa menggunakan hak bertanya atau interpelasi karena hingga saat ini tidak ada satupun SKPD Pemprov DKI yang memberikan penjelasan lebih komprehensif dan tuntas alasan Formula E menjadi isu prioritas. Padahal katanya terdapat kriteria-kriteria terutama yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan isu prioritas. Ironisnya, Anies sudah ancang-ancang menjegal interpelasi dengan mengundang 7 fraksi lainnya. Trik busuk Anies memang memberikan kemenangan sementara waktu. Tapi namanya kezaliman tidak akan langgeng. Suatu saat ia akan merasakan karma atas perbuatan buruknya. Seperti halnya karma yang menimpa Rizik CS beserta sepupunya Novel Baswedan. Anies harusnya malu dengan kinerja Ahok. Tanpa embel-embel santun dan seagama, Ahok berhasil memberi keuntungan dan penghematan terhadap uang negara. Di lain pihak, Anies dan kemunafikannya yang gembar-gembor keberpihakan justru malah memboroskan anggaran demi menaikkan citranya dan menggadaikan kebutuhan warganya. Semoga saja sepak terjang Anies berakhir di 2022 nanti. Jakarta adalah pintu kemenangan sekaligus pintu akhir sejarah kepemimpinannya. Jangan sampai masa suram Anies kembali terulang dan menjadi beban bagi warga Jakarta. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis Niha Alif di seaworld.com dengan judul Terlalu, Ahok buat Pertamina hemat 84T, Anies buat DKI boros 4,48 T. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.